Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Dwi dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang suku Sunda. Saya Jeremy XI8 absen 7. Nah, ini yang pertama ada suku Sunda. Ini petanya. Petanya yang bagian hijau-hijau itu suku Sunda. Nah, terus ini lanjut ada teknologinya. Yang ke satu ada rumah. Rumah khasnya yaitu capit gunting. Itu di atas rumahnya ada kayak gunting gitu. Terus yang kedua ada makanannya. Makanan khasnya adalah liwet. Terus yang ketiga ada pakaiannya, pangsi atau biasa juga kebaya. Terus yang keempat ada senjata kujang. Itu gambarnya. Terus lanjut ada makanan khas dari daerah-daerahnya. Ini makanan khas dari Cianjur, itu manisan. Terus Bogor ada asinan. Terus yang ketiga ada Sumedang, itu tahu Sumedang. Terus yang keempat ada Garut, itu burayot. Terus makanan khas yang selanjutnya ini ada Bandung, itu bandros. Terus Tasik ada petis tahu. Terus ada Banjar, itu soto Banjar. Yang keempat ada Cirebon, itu tahu gejrot. Terus lanjut ada dari Purwakarta, makanan khasnya itu sate marangi. Terus kedua ada Ciamis, itu galendo. Terus selanjutnya ada Pangandaran, itu soto Pangandaran. Terus Karawang ada gandas turi. Terus lanjut ada Pambengpek, ada dodol siwit. Itu dodol siwit. Terus yang kedua ada Subang. Subang itu kerupuk kere. Ketiga Cimahi ada semprong. Terus Indramayu ada kerupuk udang. Nah, terus teknologi selanjutnya ada barang-barangnya. Ini yang pertama ada boboko. Itu bentuknya kayak gitu, biasanya buat nasi. Terus yang kedua ada celempung, itu yang kanan atas. Yang ketiga hihit, biasanya buat ngipasin nasi atau apapun itu yang dikipas. Yang keempat ada nyiru, buat tatakan atau tempat. Terus selanjutnya ada ayakan, biasanya buat ngayak beras atau apapun itu. Terus ada yang kedua ada songsong, itu biasanya buat niup kayu bakar biar nyala apinya. Yang ketiga ada jojodok, biasanya itu buat duduk, itu khas dari Sunda. Terus yang keempat ada asepan tuh kayak buat nasi juga sama. Nah, ini teknologi selanjutnya ada hawu tuh yang buat masaknya kayak tungkunya. Terus ada ulekan atau itu ya buat ngulek biasanya sambal. Terus ada centing buat naro nasi. Terus selanjutnya ada seengi, itu bentuknya gitu. Terus selanjutnya ada pangarih buat ituin nasi. Terus tempatnya ada dulang. Terus selanjutnya ada lumpung dan halu. Nah, terus sebelahnya ada ani atau alat petik padi. Terus senjata lainnya ada bedog, terus sama kapak gitu. Ini religinya, agama suku Sunda, Sunda Wiwitan dan Islam. Adat istiadatnya tradisi serentahun, tikeban, timbuni, tradisi ngaruat bumi. Tradisi upacara kematian ada tahlilan. Terus upacara kelahiran bayi ada nerjak bumi. Nah, ini foto-fotonya. Yang pertama ada serentahun, terus yang kedua ada tingkeban, terus yang ketiga ada tembuni, terus ada tradisi ngaruat bumi, tahlilan, sama yang bayi itu. Terus selanjutnya ada kesenian yang pertama ada seni musik, itu fotonya. Terus alat musik khasnya ada angklung sama suling, itu contoh lukisan Sundanya. Terus itu ada tradisi kayak silat Sunda. Terus keseniannya ada batik Megamendung, terus penari jaipong, terus sisingaan. Nah, ini bahasa tuh yang pertama ada aksara. Bahasa Sunda menggunakan aksara pagon atau cakrakan yang merupakan aksara Jawa. Aksara pagon lebih umum digunakan dalam penulisan bahasa Sunda di wilayah
Jawa Barat, sedangkan akan digunakan wilayah lainnya. Dialek bahasa Sunda memiliki beberapa dialek tergantung dari wilayahnya. Beberapa dialek yang umum antara lain dialek Sunda Banyumas, dialek Sunda Priangan, dialek Sunda Tengah. Terus setiap dialek memiliki ciri khas sendiri dalam pengucapan dan kosakata. Terus sastranya, ada sastra Sunda memiliki tradisi kaya termasuk dalam bentuk sastra lisan seperti patung, puisi, cerita rakyat, serta sastra tertulis seperti prosa dan puisi. Memiliki karya sastra Sunda yang terkenal diantara lain adalah Sasakala, Cerita Paharayangan, dan Rejang Manik. Terus ada tingkatan bahasa seperti bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Sunda memiliki tingkatan bahasa yang mencerminkan hubungan sosial antara pembicara, tingkatan formal dan informal, serta tingkatan yang menunjuk status hierarki dalam masyarakat. Misalnya dalam bahasa Sunda terdapat bentuk aku untuk tingkatan yang lebih akrab dan abdi untuk tingkatan yang lebih hormat. Ini profesi khas Sundanya ada petani biasanya. Di sini sistem pengetahuannya. Pertama ada kalender khas. Suku Sunda memiliki kalender tradisional disebut Pawukon Sunda. Kalender ini didasari dari siklus bulan atau sistem penanggalan bulannya. Setiap bulan dalam Pawukon Sunda memiliki nama yang berbeda, dipercayai memiliki pengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti keberuntungan, cuaca, dan aktivitas pertanian. Sewan khasnya ada memiliki makna khusus, misalnya kera dianggap sebagai simbol cerdikan dan kesenangan, sementara burung jerak dianggap sebagai pembawa berita baik. Hewan seperti burung gereja atau kucing hitam juga bisa dianggap sebagai petanda baik atau buruk, tergantung pada konteksnya. Tumbuhan larangan. Dalam kepercayaan Sunda ada beberapa tanaman yang dianggap tabu atau dilarang. Contohnya pada pohon beringin yang dipercayai sebagai tempat persembahyangan makhluk halus, atau pohon-pohon tertentu yang dianggap memiliki energi negatif. Terus ada tanaman pertanda khusus. Beberapa tanaman tertentu dianggap memiliki makna khusus. Misalnya bunga melati sering dihubungkan dengan keindahan dan kesucian, sementara bunga cengkeh dapat menjadi simbol kekayaan dan kesejahteraan. Terus ada interpretasi tubuh manusia. Seperti banyak budaya lain, suku Sunda juga memiliki cara memakai tanda pada tubuh manusia. Misalnya letak dahi lalat atau tanda lahir dapat dianggap sebagai pertanda keberuntungan atau malah petaka, tergantung pada lokasi dan bentuknya. Terus ini sistem perkawinannya, syarat-syarat pernikahannya itu, tata cara pernikahannya. Terus ada pakaian khas, itu gedungnya dan emasnya. Nah, ini refleksi tentang suku Sunda. Suku Sunda memiliki kepercayaan yang tradisi unik yang tercermin dalam upacara adat dan mitos legenda. Melalui pemahaman terhadap kepercayaan mereka, kita dapat saling belajar tentang nilai seperti kesetiaan kepada luhur, kepedulian terhadap alam, dan rasa solidaritas antara anggota masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.